Baik, hadirin yang kami hormati, kita mulai dengan perdebatan sengit kita pada sore hari ini antara tim putih dan tim merah dengan tema hukuman mati diterapkan di Indonesia. Untuk itu pada tempat pertama saya berikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya oleh pembicara pertama. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk kami. Jadi sesuai dengan tema wacana pemerintah di Indonesia menerapkan hukuman mati. Jadi baik sesuai dengan realita yang terjadi, kita tahu bahwa di setiap daerah itu selalu terjadi persoalan-persoalan yang ada, dan persoalan yang kita ketahui bersama di sini itu salah satunya adalah pembunuhan. Nah, ketika di situ ada pembunuhan, maka dengan adanya kebijakan dari Indonesia tersebut itu bermanfaat sesuai dengan aturan undang-undang, sesuai dengan aturan undang-undang yang ada pasal 340 bahwa pembunuhan berencana harus dihukum mati. Jadi ketika ada pembunuhan berencana, pemerintah mengambil kebijakan harus dihukum mati, sehingga jangan terjadi lagi di setiap daerah. Jadi kebijakan dari pemerintah Indonesia tersebut ada benarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Kemudian kita akan beralih ke pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumen mereka. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan argumentasi kami mengenai wacana pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukuman mati. Kami sebagai pihak kontra, mengapa menolak hukuman mati? Karena yang pertama, bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan hak-hak itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan tidak bisa atau tidak boleh dirampas oleh pihak lain. Yang kedua, akan menimbulkan atau memunculkan rasa dendam. Yang ketiga, melanggar ajaran agama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua tim yang telah memaparkan pikiran mereka. Sekarang kita akan masuk ke pembicara kedua sebagai argumen pendukung untuk mendukung apa yang telah dikatakan oleh pembicara pertama. Untuk itu sesi interupsi dibuka. Oke, kepada pembicara kedua dari tim pro dipersilahkan. Baik, wacana pemerintah di Indonesia harus menerapkan hukuman mati. Ya, sesuai dengan yang kita ketahui, di Indonesia itu sudah banyak konflik yang terjadi. Dan jika tidak diterapkan hukuman mati, maka manusia akan terbiasa. Manusia akan terbiasa dengan sifat buruknya. Baik, interupsi tergantung yang berbicara, boleh diterima dan boleh ditolak. Terserah, silahkan. Baik, dari kelompok kami pro, kami tidak terima, kami menerima jika di Indonesia menerapkan hukuman mati. Karena kalau tidak ada hukuman mati, maka manusia di Indonesia itu akan bebas melakukan apa saja yang mau. Dan ketika adanya hukuman mati, maka yang pertama itu ketika dia mau melakukan sesuatu itu dia pasti takut karena sudah ada penetapan. Baik, ada instruksi diterima. Oke, silakan. Baik, ayo. Baik, saya interupsi karena
hukuman mati itu adalah bukan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia. Masih ada cara-cara yang lain kok untuk mengatasi konflik yang terjadi. Pada dasarnya bukan hukuman mati itu bukanlah sebuah keputusan atau jalan terakhir untuk menghakimi orang. Karena yang memberikan hukuman mati itu harus ada dasar yang kuat. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara hukum, bahwa kita adalah memiliki hak untuk hidup. Terima kasih. Baik, silahkan dikembalikan ke pembicara kedua. Baik, ini memang ada cara lain, tapi dengan hukuman mati, maka salah satunya yang tadi mereka takut, dan ini dengan ketakutannya itu pasti mereka tidak akan melakukannya. Terima kasih. Baik, sudah. Maka kita lanjut ke pembicara kedua dari tim kontra. Dipersilahkan. Terus mendengar bahwa kalau kita melakukan hukuman mati, maka masyarakat akan takut akan hukuman itu. Terus apa fungsinya pemerintah membuat penjara? Dan mengapa kita membiarkan Nusa Kambangan itu menjadi kosong? Kan itu tempat yang sangat terpencil dan tidak bisa dilalui yang tidak bisa kita keluar begitu saja. Tempat penjaranya ketat. Tempat itu kan di tengah laut. Apakah kau bisa berenang dari pertengahan keluar? Apakah bisa? Itu kan tidak bisa. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Memang sesuai dengan aturan yang ada, awalnya itu sudah terapkan aturan yang sesuai dengan sebelum aturan hukum diterapkan. Tetapi setelah pemerintah Indonesia menerapkan aturan tersebut, tetapi di setiap daerah masih ada konflik-konflik tertentu, salah satunya pembunuhan. Nah, setelah masuk penjara keluar dia akan buat lagi. Dengan adanya seperti itu, pemerintah mengambil kebijakan bahwa harus menerapkan hukuman mati. Karena ketika setelah masuk penjara maka dia keluar akan balas dendam. Salah satunya. Sejauh ini kita belum pernah melihat di Indonesia sudah banyak kasus kok. Kenapa mereka tidak menerapkan hanya hukuman mati? Sejak kapan ada siaran hukuman mati di Indonesia? Sebenarnya belum ada peristiwa orang berhubungan kan hanya diproses saja, tidak ditembak mati. Terima kasih. Jadi baik, hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, kita perlu ketahui bersama bahwa itu tujuannya untuk mau mengatasi kemasyarakatan di setiap daerah, bahwa jangan melakukan pembunuhan di setiap daerah. Ketika pemerintah Indonesia melihat bahwa di setiap daerah itu ada pembunuhan, maka Indonesia mengambil kebijakan harus menerapkan hukuman mati. Berarti tidak berlaku untuk kesalahan-kesalahan atau konflik yang lain, tetapi dikhususkan untuk pembunuhan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih orang kedua. Apakah masih ada hal ingin disampaikan dari orang kedua tim kontra? Jika Indonesia harus menerapkan hukuman mati, apa fungsinya hak asasi manusia? Karena kalau kita sebagai manusia kita punya hak untuk hidup. Baik, terima kasih. Soal hak asasi manusia tidak diberikan hak untuk membunuh. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan hukuman mati ketika ada pembunuhan. Terima kasih. Jika manusia tidak diberikan hak untuk membunuh, apa lantasnya? Yang membunuh itu apa? Setan kah apa? Membunuh. Yang dibunuh itu kan manusia. Yang dibunuh itu kan manusia. Yang membunuh siapa? Manusia bukan? Manusia. Terima kasih. Jadi baik, dengan aturan yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa wacana pemerintah Indonesia menerapkan hukuman mati karena melihat sesuai dengan realita yang terjadi. Bukan berarti pemerintah itu mengambil kebijakan tersebut membatasi hak manusia untuk mau membunuh. Ketika terjadi ada pembunuhan, disitulah pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan
yang diterapkan di undang-undang bahwa ketika ada pembunuhan berencana maka akan diadakan hukuman mati. Terima kasih. Baik, apakah dari orang kedua tim kontra sudah pas? Kita masih mau menanggapi? Oke, kita akan lanjut. Jika tidak, maka kita akan lanjut ke orang ketiga. Maka orang ketiga sesi instruksi ditutup. Diberikan kesempatan pertama kepada tim pro, orang ketiga untuk menyimpulkan kembali apa yang telah menjadi tema perdebatan dan apa yang telah disampaikan oleh kelompoknya masing-masing. Kepada tim pro, orang ketiga dipersilakan. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, kami tetap terima kebijakan dari pemerintah karena ini salah satu aturan yang menegaskan kita bahwa supaya jangan mengulangi kembali pembunuhan yang berencana. Karena apa? Pembunuhan berencana itu ketika kita membunuh sesuatu manusia itu korban itu juga membutuhkan hak hidup. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan undang-undang yang pasal nomor 340 itu ketika kita ada pembunuhan perencanaan maka harus dihukum mati supaya impas merata seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Maka kesempatan berikut saya berikan kepada orang ketiga tim kontra. Oke, baik, terima kasih. Kami dari tim kontra menolak hukuman mati karena yang pertama bertentangan dengan hak asasi manusia dan yang kedua melanggar ajaran agama, sehingga kami dari tim kontra menolak wacana pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukuman mati. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim pro dan kontra. Silahkan bangun, saling bersalaman corona dan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua kelompok ini.